Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang kami hormati pada Bapak Nur selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lebak, yang kami hormati dan kami banggakan guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Lebak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita diperkenankan berkumpul di ruang kantor di SD Negeri 1 Lebak ini. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, sehingga kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait dengan program yang tengah saya ikuti, yaitu program PPKG PJOK, yaitu program pengembangan keprofesian guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di program ini saya telah melalui dari modul 1 sampai modul 3 ini, dan yang ini saya akan di sini saya membuat rencana tidak lanjut di modul 3 ini. Di rencana tidak lanjut saya membuat yang namanya SEM. Ini dari saya mungkin baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan di program ini, dan nantinya saya akan membuat yaitu SEM ini kepada peserta didik di SD Negeri 1 Lebak ini. Di sini saya akan merencanakan itu rencana tidak lanjut SEM, yaitu Sport Education Model. Sedikit pengetahuan untuk SEM ini, yaitu tentunya ini sebuah pembelajaran yang bertujuan berpihak kepada peserta didik. Di SEM ini contohnya kita membuat sebuah pertandingan atau event olahraga atau perlombaan, dan tentunya pertandingan atau event perlombaan itu kita tujukan untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dimulai dari panitia, baik panitia, ada wasit, dan ada juga pemain, itu semuanya dari peserta didik. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi apa yang diperlukan oleh peserta didik tersebut. Dan yang menjadi latar belakang untuk pembuatan SEM ini yaitu Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM dirancang untuk menciptakan pengalaman keolahragaan yang lebih bermakna dan komprehensif. Pengembangannya didasari oleh tujuan spesifiknya dalam menyediakan pengalaman keolahragaan yang inklusif dan realistis, menstimulasi struktur dan dinamika tim dan kompetisi olahraga yang aktual. SEM juga bisa menguatkan kepemimpinan murid student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid
dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid, memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, tujuan dari program SEM ini yang pertama, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang keempat, karakter building, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari rencana tindak lanjut SEM ini itu dari saya itu untuk memfasilitasi minat berolahraga. Jadi peserta didik kita fasilitasi agar minat olahraganya bisa berkembang. Dan selanjutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Tentu agar tujuan dari berolahraga itu untuk meningkatkan kebugaran murid. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Itu tentunya dari peran murid itu sendiri. Murid itu belajar baik menjadi panitia, menjadi pemain, wasit, bahkan ada nanti yang menjadi analisis pertandingan. Mereka bisa belajar memahami bagaimana menjadi pemain, menjadi panitia, menjadi wasit, bahkan menjadi supporter pun mereka akan memahami peran-peran tersebut. Yang selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Jadi capaian atau langkah-langkah yang nanti akan kita yang akan saya rencanakan untuk rencana tindak lanjut, memberikan ruang kepada murid. Nanti murid kita tawarkan mereka mau menjadi apa. Misalnya pasti murid itu mempunyai keinginan mau menjadi, Pak, saya mau menjadi ketua panitia. Pasti ada yang, wah Pak, menjadi pemain saja malah menjadi asik. Ada juga yang mau menjadi reporter, ada yang jadi reporter, dan ada juga yang murid, Pak, jadi supporter saja, tukang surat, begitu. Dan selanjutnya, dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya. Kita tanya murid suara apa yang paling mereka senang, dan rata-rata menyenangi aktivitas senang, berpetualang, dan permainan pilihan. Nanti kita juga akan menawarkan ada beberapa macam bentuk modifikasi permainan atau pertandingan. Nanti peserta didik juga akan memilih, khususnya yang menjadi panitia. Kita tawarkan akan membuat pertandingan apa, pertandingannya seperti apa, nanti yang menjadi panitia itu yang menentukan. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif bergemar olahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, yaitu sehat fisik, sehat sosial, maupun sehat jiwa. Dan yang terakhir, karakter building, profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru, maupun masyarakat. Nah, yang kita harapkan nantinya SEM ini berimbas kepada murid, yang tentunya akan berimbas pula kepada masyarakat. Oh, menjadi panitia itu seperti ini, oh menjadi pemain itu seperti ini, oh menjadi reporter itu seperti ini, oh menjadi supporter itu seperti ini. Nah, itu yang
kami harapkan dengan merencanakan tindak lanjut SEM ini. Selanjutnya struktur program dan mitra. Itu struktur yang pertama kokurikuler. Yaitu kokurikuler itu penguatan kembali atau pendalaman pembelajaran yang sudah dipelajari di intrakurikuler. Dan pertandingan yang akan kami tawarkan. Kami tawarkan nanti ada mix football, yaitu pertandingan modifikasi penggabungan antara bola tangan dan bola basket. Nanti untuk peraturan pertandingannya nanti ditentukan oleh murid itu sendiri, peserta didik itu sendiri yang nanti menjadi panitia pertandingan. Dan kegiatan ini dilaksanakan untuk fase C, yaitu kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Kami menunjuk kelas 5 dan 6 dulu itu untuk penguatan dulu, yang nantinya mudah-mudahan bisa untuk berkembang di fase A maupun fase B. Nanti kalau ada di kelas 5 atau 6 yang menjadi panitia mengambil dari kelas yang lain, kelas 1 bahkan kelas 4 sampai kelas 4, kami mohon izinnya Bapak Ibu Guru untuk mengikuti program SEM ini. Misal ada yang mengambil dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 menjadi apa, menjadi porter, menjadi reporter, menjadi pemain, bahkan wasit. Nanti minta izin untuk Bapak Ibu Guru untuk mengizinkan anak tersebut. Dan selanjutnya penanggung jawab adalah kepala sekolah dan kelompok belajar sekolah KBS yang sudah didaftarkan di PMN. Kelompok belajar kita yaitu kelompok belajar beraksi, Pak Didi. Kelompok belajar beraksi yang menjadi fasilitator kita sebagai guru, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah menjadi fasilitator terhadap peserta didik kita dan wali kelas dan seluruh warga sekolah. Selanjutnya kapasitas yang dimulai yaitu model manusia. Kita pembelajaran untuk saat ini, untuk khususnya di pembelajaran program yang saya ikuti, itu pembelajaran yang berpusat pada aset, memaksimalkan aset yang ada. Dari modal manusia, aset manusianya ada Bapak Kepala Sekolah dan guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Dan aset selanjutnya aset fisik, lapang sekolah yang luas, ada lapangan yaitu masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini, ada lapangan bola voli, taman dan jalan, yaitu kita akan manfaatkan untuk kegiatan atau program SEM ini. Selanjutnya modal sosial atau aset sosial, koordinasi dengan masyarakat. Tentunya program ini nanti kita akan koordinasi dengan masyarakat apabila ada yang perlu dikoordinasikan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Selanjutnya modal lingkungan. Di sini udara bersih, lingkungan dan perkebunan yang masih bersih. Selanjutnya modal finansial atau aset sosial, aset finansial, yaitu ada dana bos. Dan selanjutnya rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan mulai dari umpan balik murid dan orang tua murid. Dari program ini nanti kita akan melakukan evaluasi di akhir tengah semester atau akhir semester di semester ini, tentunya untuk melihat apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dari program ini, tentunya program yang berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya berupa kuesioner dan atau wawancara, kita berupa kuesioner atau wawancara terhadap peserta didik tentunya, dan
bisa lebih-lebih ke guru bahkan ke bapak kepala sekolah. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI atau HSD. Selanjutnya melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak. Dan kemungkinan tantangan yang nanti kita hadapi, yaitu yang pertama cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, yaitu panas terik, nah kita mengambilnya itu pagi agar cuaca tidak begitu terik. Kegiatan dapat ditunda dulu. Nah nanti kalau misal ada kegiatan pagi, kita akan menunda dulu, soalnya kita event tersebut atau pertandingan tersebut, program tersebut pasti kita akan melaksanakan di lapangan kita, ya di tempat terbuka. Misal ada di pagi ada kegiatan yang lebih penting, kita akan menunda untuk kegiatan tersebut di lain hari. Kegiatan sekolah yang bentrok keadaan ini sering saya temukan, mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Nah ini kan kita di bulan-bulan yang sibuk ya, bulan Agustus pasti ada beberapa acara, entah itu di acara kecamatan atau bahkan di sekolah kita ada perlombaan apa, itu kita menjadi acuan untuk melaksanakan program tersebut bisa maju atau bisa mundur terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah maupun ada yang dari kecamatan. Jadi selanjutnya manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim yaitu perbedaan kemampuan kepanitiaan dan konflik antar pemain. Nah nanti pasti di pertandingan tersebut ada emosi dari peserta didik, itu pasti ada di setiap pertandingan, itu pasti ada setiap event pertandingan, pasti ada emosinya. Nah bagaimana kita meminimalisir untuk konflik-konflik yang terjadi dari setiap pemain yang menjadi pemain dalam program tersebut. Nah, timeline ini waktu yang diberikan kepada kami dimulai dari Senin 29 Juli untuk merancang rencana tindak lanjut ini pada Senin 29 Juli, dan Selasa sampai Senin 30 Juli sampai 12 Agustus itu menjadi hari yang dimana kita merancang dan Seninnya kita kirimkan untuk rencana tindak lanjut tersebut. Dan Rabu sampai Senin 14 sampai 26 Agustus itu akan menjadi masa dimana program ini akan kami laksanakan. Rabu sampai Senin 14 sampai 26 Agustus ini hari atau masa yang rencana kita akan melaksanakan event atau pertandingan di set. Terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan terkait rencana tindak lanjut di program PPKB ini, program SEM Support Education Model. Nah, tentunya kami mohon bantuan dan kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru dan tentunya Bapak Kepala Sekolah agar program tersebut bisa lancar dan baik, tentunya untuk peserta didik, karena pembelajaran tersebut khususnya untuk peserta didik dan tentunya untuk kita semua sebagai guru. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru semua, kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku yang melaksanakan sosialisasi dalam program SEM ini, yang tentunya diharapkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi tadi nanti dapat bermanfaat khususnya untuk sekolah kita. Yang pertama, tentu kami selaku kepala sekolah juga turut bangga dengan adanya guru-guru yang berprestasi di sekolah kita, yang tentunya sebagai program dari PPKG pada pelajaran PJOK yang ada di SD Lebak ini, yang tentunya diampu oleh Bapak Edi Bastian, sehingga dengan adanya program ini nanti dapat memaksimalkan dari pembelajaran yang akan berlangsung. Mungkin tadi sekilas bahwasanya tujuan dari program di sini adalah tentunya melihat dari kondisi sekolah, yang mana dengan adanya program di sini dapat meningkatkan dari minat serta bakat siswa, yang tentunya apa yang ada di dalam sekolah nantinya untuk ditingkatkan untuk lebih baik lagi, dan tentunya menggali dari potensi-potensi yang ada, baik guru, siswa maupun wali, serta fasilitas yang mungkin dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah di sini turut untuk mendukung dengan program yang Bapak Edi laksanakan. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu tambahan masukan dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mau menyampaikan atau usul, ada misal mau ada tambah apa di program atau rencana tidak lanjut yang kami buat. Misal ada pas pertandingan itu mau diadakan apa, mau ditambah apa, nanti saya tulis lagi untuk rencana tidak lanjut ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru. Sampun. Ya. Terima kasih atas waktunya, atas meluangkan waktu kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.